Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita cerdas dan terus berdoa bagi keamanan dunia. Sekalipun di berbagai negara, khususnya Iran, Israel, terjadi hal-hal yang memanas dan tidak satupun orang atau rakyat sipil yang mau seperti itu. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyuguhkan satu video yang kiranya dapat membuat kita semakin tekun berdoa supaya kedamaian terjadi di Israel, Iran, dan lain sebagainya. Lagi-lagi kita harus menggarisbawahi konflik yang berlangsung ini bukan karena agama. Sekalipun ada banyak oknum yang meneriakin bahwa ini ada kaitannya dengan agama, tetapi kita selalu berkata ini adalah kaitannya dengan politik, yang akhirnya banyak yang dirugikan. Nah, teman-teman, mari kita lihat dulu video berikut ini, jangan skip, supaya kita dapat mendapatkan pengertian dan dicerdaskan. Ini dia videonya. Shahedi yang tewas dibunuh Israel. Iran tarik pasukan dari Suriah. Ini baru dimuat hari ini kawan-kawan. Kamis 25 April 2024 oleh Raditya Andriansah. Ya, ini porak-poranda kawan-kawan ya. Markas Iran yang ada di Suriah. Dan tidak ada ampun ya, digas habis oleh Israel. Ya, mungkin sebenarnya ini pertanda bahwa Israel sampai saat ini terus melakukan perlawanan kepada Iran, ya. Karena selalu di Suriah itu sasaran-sasarannya adalah Iran yang diserang oleh Israel, ya. Dan rupanya Iran sudah tidak berani lagi menyerang balik Israel. Dan sudah terbukti setelah Israel menyerang Iran dengan 5 drone, yang ternyata 5 kota di Iran itu rusak ya oleh Israel, walaupun itu ditutupi oleh media-media Iran. Dan setelah serangan itu Iran sudah tidak berani lagi. Ya tinggal main omon-omon saja ya. Dan ini jenderalnya kawan-kawan ya. Ini jenderalnya yang Amsyong ya, yang tewas di bantai oleh Israel ya kawan-kawan. Ya, ini ya pura-puranda markas Iran di sana. Ya itu. Ya, ini ya kita kembali ke artikel ini. Jenderal Shahedi namanya ya, tewas dibunuh Israel. Iran tarik pasukan dari Suriah. Ini kawan-kawan FIFA, militer Iran dikabarkan akan menarik sejumlah pasukannya dari Suriah pasca serangan Israel yang menewaskan Brigadir Jenderal Muhammad Reza Shahedi ya. Israel membantu Muhammad Reza Shahedi untuk bertemu dengan bidadari ya. Shahedi tewas dalam serangan yang dilancarkan militer Israel ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu. Pasca serangan tersebut, Iran merespons dengan meluncurkan operasi True Promise ya, operasi janji sejati dengan sasaran di sejumlah wilayah negara Zionis, tapi itu rupanya gagal ya. Ratusan drone, roket, dan rudal ditembakkan militer Iran dan diklaim sukses. Ya, itu klaimnya, klaim kosong Iran ya. Yang rupanya drone-drone itu ya semua tidak mengenai sasaran karena semua habis ya, dihancurkan Israel di udara. Bahkan hanya mencederai salah seorang remaja muslim ya, muslim Arab yang ada di Israel kawan-kawan. Sedangkan Iran itu satu jenderalnya tewas dan juga 7 orang tentaranya tewas ya, dihabisi Israel. Meskipun sampai saat ini data jumlah kerusakan dan korban masih belum diketahui secara jelas. Ya bukan tidak diketahui, ya memang tidak ada kawan-kawan ya. Ya, seorang sumber identitasnya dirahasiakan mengatakan jika Iran akan menarik pasukannya dari Suriah. Iran keok ya. Usai tewasnya Shahedi bersama 10 orang perwira lainnya. Oh, rupanya ada 10 orang ya. Kemarin kan katanya baru cuma 7 ya. Ternyata ini ada 10 orang ya, tambah Bung Jenderal Shahedi sudah 11 orang. Iran telah memberikan dukungan militer kepada pasukan rezim Suriah selama lebih dari 1 dekade perang saudara. Ucap sumber tersebut dikutip FIFA militer dari The News Arab kawan-kawan ya. Ya, ini ya kawan-kawan ya. Namun serangkaian serangan yang menargetkan komandannya dalam beberapa bulan terakhir ya telah mendorong perubahan kehadirannya, kata sumber yang dikabarkan berafiliasi dengan milisi Hizbullah Lebanon. Lebih lanjut, sumber tersebut mengatakan sejumlah tentara Iran ditarik dari 2 wilayah Suriah, yakni provinsi Quneitra dan Dara, ya, di mana kedua daerah berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan.
yang diduduki tentara Israel. Meski demikian, Iran akan tetap mempertahankan posisi pasukannya di daerah lain di Suriah. Iran menarik pasukannya dari Suriah Selatan, termasuk provinsi Quneitra dan Dara yang berbatasan dengan daratan tinggi Golan yang dianeksasi Israel, ujar sumber itu melanjutkan. Lalu, namun keberadaannya pasukan Iran masih akan tetap ada di wilayah lain di negara ini. Sumber itu menambahkan katanya. Namun demikian hingga berita ini diturunkan, baik pemerintah maupun militer Iran belum memberikan pernyataan resmi ya terkait penarikan pasukannya dari Suriah. Ya, jadi sebenarnya ya penarikan tentara-tentara Suriah dari tentara-tentara Iran dari Suriah ini buntut ya kehancuran yang dilakukan Israel kepada tentara Iran, di mana salah seorang jenderal dan juga beberapa 10 pasukan lainnya itu tewas dibantai oleh Israel. Dan itulah yang membuat Iran marah kepada Israel. Tapi sayang sekali kemarahan mereka tidak bisa terbalaskan, yang justru mereka dipermalukan ya oleh Israel dengan mengirim 5 drone, tapi sudah membuat Iran puyeng 7 keliling ya. Bahkan Iran pernah berkata bahwa kalau Israel berani menyerang balik, maka dalam 20 detik ya dalam 2 detik atau 20 detik ya katanya ya, mereka akan langsung ya menyerang balik Israel. Tapi semua itu hanya omon-omon belaka dan tidak bisa dibuktikan oleh Iran. Dan inilah kawan-kawan, bahkan Abu Janda pernah berkata bahwa barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, dan barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan itu adalah sebuah kutipan ayat Alkitab yang dikutip ya oleh seorang Muslim, dan rupanya Abu Janda percaya ya kepada isi Alkitab firman Allah yang berkata demikian, bahwa yang memberkati Israel akan diberkati, yang mengutuk Israel akan terkutuk ya. Dan kita lihat ya tanda-tanda kekalahan Iran itu sudah terlihat ya ketika Iran menarik pasukannya mundur dari 2 provinsi yang ada di Suriah. Ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah mengaku bahwa dia itu tidak sanggup melawan Israel, mengaku kalah ya. Seandainya Iran masih kuat, dia tidak akan menarik pasukannya mundur, kawan-kawan. Makanya ketika dia menarik pasukannya mundur, ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah keok ya, dan ya Iran sudah tidak berkutik lagi ya melawan Israel. Makanya tekad Israel saat ini ya, sesuai dengan pidato yang disampaikan oleh Netanyahu untuk memberikan keamanan bagi Israel dan wilayah Timur Tengah, solusinya satu, Hamas harus dimusnahkan dan tidak boleh ada negara manapun yang menghalangi ini. Bahkan sebuah ancaman yang sangat-sangat keras yang disampaikan oleh Netanyahu, negara-negara yang menghalangi Israel untuk memenangkan pertarungan ini, maka harus berhati-hati. Israel tidak segan-segan akan menyerang mereka. Makanya kawan-kawan, ya hati-hati ya dengan negara Konoha ini, yang rupanya ikut campur dan ingin menggagalkan Israel untuk memusnahkan Hamas. Dan poin Israel jelas bahwa fokus serangan mereka adalah kepada Hamas, bukan masyarakat sipil. Sehingga Israel itu berusaha dengan keras untuk mengamankan masyarakat sipil. Cuman masyarakat sipil ini entahlah kawan-kawan ya, apakah memang mereka disandra oleh Hamas atau memang mereka ini pro Hamas. Mereka tidak banyak di antara mereka yang tidak mau mengungsi. Ya, dan resikonya adalah kalau mereka tidak mau mengungsi atau tidak mau diamankan oleh Israel di tempat yang telah disediakan, maka resikonya adalah mereka akan ya ikut tewas bersama dengan tentara-tentara Hamas ya. Dan rupanya itulah ya yang membuat Israel saat ini sedang fokus ya. Israel tidak terlalu fokus dengan Iran. Iran itu baru dikasih senjata kecil saja itu Iran sudah takut ya. Iran sudah gemetar. Bahkan Iran sampai menarik pasukannya itu untuk keluar dari Suriah ya. Karena kalau dia tidak menarik pasukannya keluar dari Suriah, maka satu persatu pasukannya akan tewas di sana ya. Satu persatu jenderalnya akan tewas di sana ya. Satu persatu Israel akan menghabisi mereka. Walaupun Iran ngotot katanya ingin memusnahkan Israel, ya Israel itu ya sepertinya sama sekali tidak takut ya. Sama sekali tidak takut ya. Ya ini warga Konoha yang tinggal di Iran pasti nggak bisa molor. Iya gimana bisa molor ya, ancaman rudal dari Israel itu sampai saat ini masih belum berakhir ya. Iya jenderal-jenderalnya ini ya ketemu bidadari. Ya betul ya, biar Iran ketemu bidadari ya. Ya mari kita doakan ya Israel hancurkan Al-Aqsa, para kadrun kesurupan berjamaah. Ya.
Mana tuh katanya rudal kiamat Iran? Ya, rupanya Iran hanya omon-omon kawan-kawannya, hanya gertak doang ya. Ya, Israel membantu mereka untuk bertemu 72 bidadari. Ya, makanya dulu ya, aku kasih emot ya waktu guru live. Cuman kamu suruh intermezzo. Kalau aku intermezzo, dia pada kesurupan. Ya, salam dari Sabah, Malaysia ya. Ya, Iran tak terkalahkan. Ya, Quran surah Al-Jasiyah ayat 16, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab suci, hukum, dan kenabian. Kami pun telah menganugerahkan kepada mereka. Ya. Jadi seharusnya ya, perlu sadar diri saja kawan-kawan ya. Israel itu tidak mungkin terkalahkan ya. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan Israel ya. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain ya. Kalau negara-negara Arab Timur Tengah ya nggak bisa lah mengalahkan Israel ya. Oke kawan-kawan, apakah tidak ada yang mau bergabung malam ini? Kita kumur-kumur ya. Ya, Israel itu bangsa pilihan ya, yang disayangi. Udah lato-lato mana yang mampu ya menembus Iron Dome. Aduh, pada kemana nih para pengamat-pengamat di Pavelin ya? Bung, siapa namanya ini? Bung Rocky. Oh, Bung Rocky kayaknya lagi sibuk liburan di Thailand ya. Bung, siapa namanya ini? Iron Man ya, apa? Wani Piro. Pada kemana nih semuanya kawan-kawannya? Ya, Bung Raja Uti. Ada linknya, oh ya, Bung Raja Uti sudah muncul. Ya, silakan masuk Bung Raja Uti. Itu linknya ya, sudah dari tadi saya kasih, cuman mungkin kelewat tadi ya. Itu linknya Bung Raja Uti, silakan masuk brother. Oke, Bung Raja Uti masih device no connected, jaringannya masih kurang bagus. Ya, terpental lagi ya Bung Raja Uti ya. Ya. Ini kemarin kawan-kawan ya, saya lagi apa ya, lihat sebuah foto. Ini dimuat oleh Permadi Aktivis 2. Foto ini menarik ya. Nah, ini kawan-kawan bisa baca ya. Yang berani lawan Sionis ternyata Syiah. Syiah ini Iran ya. Nah, yang ngaku paling Islam beraninya sama Ahok doang. Ya, ini ya. Memang walaupun Iran begitu berani, tapi Iran belum bisa ya berhasil untuk melawan Israel ya. Tapi yang anehnya ya, warga Konoha yang kemarin koar-koar ya nggak ada ya yang berani melawan Israel ya. Kecuali maki-maki, kutuk-mengutuk. Tapi rupanya ya mereka apa ya, hanya sebatas koar-koar doang ya. Ya, bangsa pilihan tidak akan terkalahkan ya kawan-kawan, betul ya. Bisa masuk itu, bisa ya. Elvi Watuseke bisa masuk ya. Bung Raja Uti sedang berusaha untuk masuk, tapi masih mungkin jaringannya yang bermasalah ini. Masih device not connected. Ya, Jenderal Ilan tewas, Kadrun Pesek tidak ucapkan belasungkawa. Ya, salam Bung Kopi Susu. Ya, ini dia baru masuk ya. Oke, Bung Raja Uti. Ya, sudah 22 menit ya. Saya tunggu-tunggu, akhirnya nongol juga ini. Open mic-nya Bung Raja Uti.
Suara gimana Wah, bro? jelas, sangat jelas. Jelas sangat ini jelas. yang biasa lagi hujan jadi agak susah masuk ini, jaringan jelek. Iya. Iya, Ini iya. termasuk Darel juga mau pengen bergabung tapi rupanya juga masih device no connected ya. Ya, silakan Bung Rajawati. Nah, jadi ini sekarang strategi Israel agak sedikit berubah untuk menghadapi Hezbollah ini ya, maupun Iran. Jadi kalau misalnya Iran memaksakan menempatkan pasukan di Suriah, di Irak maupun di Lebanon, itu pasti Israel akan menyerang. Iya, betul. Akan menyerang tentara Iran, baik itu prajurit biasa maupun jenderal-jenderalnya, itu Israel akan serang. Nah, yang ada memang sekarang ini Iran sedang berusaha menarik seluruh pasukannya negaranya. Ya, yang dia tempatkan di Lebanon, di Suriah maupun di Irak dia tarik. Terutama kemarin kan serangan itu kan sebetulnya kalau yang menyerang pangkalan udaranya Iran yang dekat Isfahan itu dia hanya menghancurkan radar pertahanan udara. Tapi sebetulnya dampak serangan Israel pada waktu itu yang paling parah itu adalah di selatan Suriah maupun di provinsi ataupun distrik Babylon di Irak. Di situ yang di selatan Suriah sistem pertahanan udara Suriah sudah pasti minimal S-200 ya. S-200 radar maupun ininya ya, rudal anti pesawatnya itu hancur total yang di selatan Suriah. Ya. Yang di kota Dara sama Zuwaida. Kemudian yang di Irak ada satu daerah itu yang disebut sebagai Babylon Province. Jadi ini ada satu gedung yang markas besarnya gabungan di sini. Markas besarnya Hezbollah, Iran, dan Taib Hezbollah yang milisi yang ada di Irak. Mereka sedang rapat di situ mempersiapkan bagaimana serangan darat ataupun serangan rudal yang berikutnya ke wilayah Israel. Nah, tapi serangan Israel itu tempat itu sebenarnya dikawal dengan sistem anti pesawat S-300 malah. S-300 dan rudal anti pesawat S-300 juga. Itu malah hancur semua sistem pertahanan udaranya di wilayah Babylon Province ini. Dan korbannya itu mungkin ratusan. Dan itu bukan dari prajurit biasa saja, tapi juga dari perwira-perwira sampai jenderal juga. Cuman nggak terlalu diumumkan ke publik ya. Tapi saya lihat dari beberapa channel-channel yang memuat strategi militer perang di Timur Tengah sekarang, itu mengulasnya seperti itu. Belum lagi ada beberapa titik lagi di Suriah dan di Irak yang merupakan pusat-pusat kumpulan ataupun komando milisi-milisi bentukan Iran ini. Nah, yang terjadi Bung Pavel, sekarang ini Iran seperti ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan kalau dia membiarkan tentaranya di 3 negara tersebut. Tentaranya ini kan, tentara Iran ini kan sebagai penasehat militer kan, pada Hezbollah, kepada Taib Hezbollah maupun yang lain-lain lah, ke wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Kalau dibiarkan di situ, Israel pasti akan menyerang dan membunuhi pasukannya ini satu persatu gitu. Karena sekarang ini sudah ya, penginderaan itu udah sangat begitu maju ya, didukung sama artificial intelligence. Kemarin juga 2 pimpinan ya, termasuk brigadir jenderal ya di Hezbollah itu dirudal juga mobilnya oleh Israel. Nah, jadi yang sekarang strategi yang ditempuh Israel, dia tidak akan menghancurkan pasukan yang di lapangan, prajurit biasa. Apa? Ya itu dia hancurkan 10, ya mungkin datang 100, mungkin datang 1000 lewat terowongan-terowongan bawah tanah yang dimiliki oleh Hezbollah gitu. Yang sekarang dia incar itu adalah pimpinan-pimpinannya. Nah, cuman ada kelebihannya, Israel itu mereka ini ya, kelebihannya dia punya intelijen di darat juga memang mumpuni ya. Mereka punya Sinbad, itu dinas intelijen militer, maupun Mossad ya, dinas intelijen umum, itu sangat mumpuni. Jadi apapun pergerakan proksi terornya Iran ini gampang sekali dideteksi oleh Hezbollah. Oleh sebab itu ya sekarang timbul rasa takut di Iran maupun proksinya ini. Kenapa? Pimpinan lapangan, yang tingkat pimpinan itu satu persatu nggak ada yang selamat, habis. Bahkan ya, betul.
Bahkan di Lebanon sendiri, separuh daripada jenderal ataupun pimpinannya itu sudah habis dibunuh oleh Israel gitu ya. Itu mereka itu takutnya seperti itu. Nah, dugaan saya ini Israel akan berperang dengan cara begini terus sambil menunggu dia siap untuk menyerbu Rafah. Sebenarnya dia sudah siap untuk masuk ke Rafah. Cuman persoalannya sekarang Bung Pavel, penduduk yang di Rafah belum bisa dipindahkan semuanya. Itu butuh waktu ya, mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan baru bisa gitu ya. Baru bisa. Nah, jadi sambil menunggu itu, ini kelihatannya ya, ini dugaan aja, mungkin saya bisa salah mengamati. Kelihatannya sambil menunggu itu dia akan menghabisi pimpinan-pimpinan Hezbollah satu persatu maupun pimpinan tentara Iran yang ada di wilayah itu. Makanya Iran sekarang sudah menarik mundur seluruh pasukannya, baik yang prajurit maupun jenderal. Nah, pertimbangannya Iran begini. Kemarin dia meluncurkan 300 rudal dibalas oleh Israel. Cuman 5 dia luncurkan untuk menghancurkan sistem radarnya Iran itu. Tetapi yang paling mengerikan itu sistem radar itu ada di samping dari pabrik pengayaan uraniumnya, program nuklirnya Iran yang paling besar di Isfahan ini. Artinya Israel memberikan pesan, kapanpun saya mau menghancurkan reaktor nuklirnya Iran, itu Israel pasti bisa melakukannya. Ada 2 cara yang bisa dilakukan Israel. Pertama, dia bisa menggunakan pesawat F-35 yang siluman, yang anti radar. Yang kedua, dia menggunakan pesawat biasa F-16, tetapi dengan rudal yang baru yang namanya Rampage itu ciptaan Israel sendiri, bukan punya Amerika rudalnya. Itu yang bisa dengan presisi yang sangat tinggi, mendekati 90% ya. Itu langsung menembus beton yang di bawahnya gitu. Jadi tanpa Israel harus memasukkan pesawatnya ke wilayah Iran pun, dengan rudal yang sangat presisi kayak Rampage ini, dia bisa menghancurkan reaktor nuklirnya Iran kalau dia mau gitu. Cuman kan masalahnya sekarang, tadinya memang dia rencananya mau menghabisi reaktor nuklirnya Iran sebetulnya, bro. Tapi Amerika betul-betul tidak mau. Kenapa? Amerika ini takut eskalasi perang itu semakin meningkat. Nah, dia takut nanti kalau misalkan perang ini eskalasinya makin meningkat, nanti dampak pengaruhnya itu ya akan membuat seluruh wilayah regional jadi perang, atau bisa membuat jadi perang dunia, atau yang mungkin paling utama yang ditakuti oleh Amerika dan negara-negara sekutu Israel yang di Eropa, yaitu adalah dampak ekonominya. Itu yang paling ditakuti. Oleh sebab itu ya Israel yang menahan, tapi dia bilang ini tetap harus dibalas. Cara membalasnya dengan katanya ya presisi yang tinggi, terkalibrasi ya dengan cara seperti ini. Artinya itu memberikan sinyal ataupun pesan kepada Iran bahwa kalian jangan macam-macam. Saya dengan mudah menghancurkan kalian. Gitu. Ya belum saja Israel menyasar misalnya ibu kotanya langsung, atau rumah si Ali Khamenei langsung, bisa aja, bro. Apa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa kalau dia mau gitu? Betul. Cuman Israel mungkin nggak bisa nggak bisa dipancing untuk dilawan atau seperti apa. Dia masih menahan diri karena masih ada tekanan dari Amerika gitu. Kalau Amerika nggak tekan dia sama Eropa, jadi itu, bro, perang itu habis itu Iran. Atau mungkin lagi tunggu momen, bro? Ya, tunggu momen, karena begini, kalau saya melihat kan merubah kembali ke strategi lamanya, secara pengecut lah ya. Dia menggunakan proksinya saja, dia nggak berani main perang langsung berhadapan dengan Israel. Nah, tetapi problemnya begini, proksinya ini juga menderita. Karena ketika Hezbollah menyerang dengan cara tit for tat begini, Hezbollah menyerang Israel balas, Hezbollah menyerang Israel balas. Jadi Israel hanya melihat sejauh mana respon Hezbollah terhadap Israel. Jadi dia membalas kalau diserang. Tapi perkembangan hari ini dari mulai sejak kemarin malam, kelihatannya Israel sudah mulai ofensif. Dia sudah mengambil inisiatif untuk menyerang Hezbollah, terutama untuk serangan udara. Nah, ini kelihatannya semakin intensif serangan udara menghancurkan Hezbollah. Mungkin tujuannya satu, menggeser Hezbollah 7 km ke utara, 7 sampai 10 km ke utara, atau melewati Sungai Litani, karena PBB gagal di situ untuk memelihara perdamaian. Sementara kan sekarang ini penduduk yang di Israel Utara itu kan sudah mengungsi cukup lama, udah 6 bulan. Ini harus kembali gitu. Kalau ini nggak kembali juga, sudah Rafah mungkin selesai, kemungkinan Israel bisa saja melakukan serangan darat ke Libanon ke utara gitu. Bisa saja, bro. Karena bagaimanapun penduduk Israel yang di utara itu harus kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, kemungkinan bisa saja Israel menyerang dengan serangan darat, tetapi sesudah infrastrukturnya hancur semua. Ini situasinya sudah lebih berpengalaman ya Israel untuk perang terowongan ya. Tidak segampang dulu Iran bisa menipu mereka.
ketika di tahun 2006 Israel tidak menyangka bahwa Iran itu menggunakan jaringan terowongan untuk mengalahkan dia. Makanya kok prajurit Hezbollah ini nggak habis-habis. Nah sekarang kan sudah ada bom yang model baru itu ya, yang bisa menghancurkan bunker itu. Jadi kebanyakan terowongan-terowongan itu pintu keluar ataupun pintu masuknya hancur gitu kan. Nah ini yang sekarang ini yang harus dipertimbangkan Hezbollah. Jadi mereka nggak segampang dulu untuk ya katakanlah deception terhadap pasukan IDF itu nggak bisa segampang itu. IDF sudah menang cukup pengalaman dari perang di Gaza. Nah dari secara militer juga ya alutsistanya Hezbollah kemarin, Hezbollah kan punya rudal anti pesawat juga. Hancur kemarin dibuat Israel kemarin malam. Hancur yang agak di sebelah dekat ini ya, dekat laut itu, dekat kota Tirus atau Sidon itu ya kalau dalam kota Alkitab itu. Jadi mereka meluncurkan drone menuju Haifa tapi lewat laut. Nah, itu kan terbaca kan. Nah, kebetulan Iron Dome-nya Israel juga ditempatkan di tepi laut gitu kan. Jadi dia bisa mengantisipasi. Apa namanya ya? Kalau kita lihat ya sekarang ini kan Battle of Attrition ya, perang yang menghabiskan tenaga. Katakanlah Hezbollah menyerang, paling korban di Israel 1. Ketika Israel membalas, nanti korban di Hezbollah pasti 10. Jadi makin lama makin banyak, bro. Ini damage yang harus kerusakan yang diterima oleh Hezbollah gitu. Hezbollah juga ketar-ketir dengan perang ini sebenarnya. Di satu sisi dia harus mempertahankan gengsinya kan sebagai milisi yang terkuat di Timur Tengah gitu ya. Milisi Iran yang terkuat. Tetapi di sisi yang lain dia banyak korban juga gitu. Dihajar oleh drone dan rudal pesawat Israel gitu kira-kira, bro. Dan ini Jenderal Zahedi ini tewas, ya sudah. Kan mulai menarik pasukannya secara perlahan-lahan. Dan di sisi yang lain Rusia juga tidak mau terlibat terlalu jauh dalam perang ini. Dia sudah mengatakan kepada Israel, kepada Iran, kami tidak mau terlibat terlalu jauh di perang yang ada di Timur Tengah ini, karena Rusia juga kan sekarang ini kan ikat dengan Ukraina ini kan, pertempurannya kan malah stagnan gitu ya. Ternyata rupanya Rusia tidak terlalu hebat juga dalam berperang gitu. Ketika Perang Dunia Kedua dia mungkin pasukannya banyak, orang menganggap Rusia itu sangat kuat gitu ya, pasukannya banyak gitu ya. Kemudian alutsistanya juga ternyata nggak sehebat yang dibayangkan publik gitu. Meskipun sekarang Iran memberikan menjual 12 unit, kira-kira 1 skuadron lah. Sukhoi 57 kepada Iran. Tetapi penguasaan alutsista itu kan nggak bisa cepat, bro. Walaupun pilot-pilot Iran dilatih di Rusia, tapi itu butuh waktu. Dan yang namanya pertempuran ini kan jam terbang satu ya. Israel pilot-pilotnya sangat mumpuni. Kemudian juga latihannya juga intensif gitu ya. Kemudian juga mereka juga penguasaan teknologinya juga luar biasa gitu ya. Nah, jadi nggak gampang juga bagi Iran, karena begini, Iran selama ini cukup percaya diri dengan mengandalkan sistem pertahanan udaranya, yaitu S-200, S-300, S-400 malahan mungkin udah ada, tapi mungkin terbatas ya. Tapi yang banyak digunakan di Iran itu S-200 sama S-300. Tapi ternyata sistem pertahanan buatan Rusia ini nggak mampu membendung F-35-nya Israel yang produksinya Lockheed Martin-nya Amerika ini gitu kira-kira, bro. Jadi akhirnya mereka minta supaya diberikan pesawat yang canggih gitu ya, yang kemampuannya setara dengan F-16 punya produksi Amerika, yaitu Sukhoi 57 gitu. Tapi Sukhoi 57 ini bukan pesawat yang anti radar ya, dia masih pesawat yang biasa, tapi ya kemampuan terakhir dari generasi keempat seperti F-16 kira-kira begitu, bro. Jadi kalau kita lihat, tinggal tunggu nanti apakah nanti pilot-pilotnya Iran ini mampu melawan pilot Israel, atau mungkin seperti waktu perang Korea, pilot Amerika itu lawannya pilot Cina dan pilot Rusia gitu, bukan pilot Korea Utara gitu, kira-kira begitu, bro. Silakan, bro, mau dilanjutkan kalau ada yang udah masuk lagi. Ya, jadi sebenarnya dengan Iran menarik pasukannya ini menunjukkan Iran takut ini ya, atau ya keok lah kira-kira begitu ya. Sebenarnya secara implisit sudah kalah, bro. Secara dalam pertempuran, tapi belum dalam perang ya. Kita bicara pertempuran. Nah, tapi belum dalam perang, karena dia kan masih akan berusaha mempertahankan gengsinya. Karena begini, Iran ini kan sebenarnya tujuannya kan dia punya cita-cita mau menjadi penguasa di Timur Tengah, penguasa regional yang bisa membuat negara-negara Arab itu tunduk sama dia semua. Masuk Saudi Arabia, Jordania, Suriah, Irak dan lain-lain. Tetapi kan masalahnya sekarang beberapa yang tunduk itu seperti Libanon, Suriah,
dan sebagian Irak. Tapi Saudi Arabia dan beberapa negara yang lain kan tidak tidak mau tunduk sama Iran. Nah, dia mau menguasai seluruh Timur Tengah, tetapi kan terhalang karena adanya Amerika, pangkalan Amerika di beberapa tempat, dan adanya negara Israel. Oleh sebab itu ya, dia mengatakan Amerika itu setan besar, Israel itu setan kecil gitu ya. Tapi sama-sama setan. Nah, istilahnya kan begitu, bro. Nah, jadi kalau dia nanti bisa, selain dia ini mau berkuasa, mereka mau mengekspor revolusinya, bro. Mengekspor ideologi agamanya. Syiah ini ya? Syiah ini. Dia mau mengekspor ideologi agamanya untuk menggeser ideologi yang lain, yang Sunni, yang di negara-negara Arab yang lain. Nah, ketika ini terjadi, mau tidak mau negara-negara Arab ini yang harus bersekutu dengan Israel untuk melawan Iran. Tapi gini, bro, tapi kalau saya lihat kayaknya yang aliran Sunni sudah pada pro Syiah deh. Sebagian ada beberapa. Nah, ketika kemarin mereka menyerang Israel itu saya lihat mereka yang Sunni juga ya malah bergloria begitu mendukung Syiah gitu, mendukung Iran. Jadi sebenarnya mereka itu bagaimana sih, bro? Saling bermusuhan tapi saling mendukung, itu gimana ceritanya itu? Jadi gini, di kalangan pemerintahan negaranya, elitnya itu nggak suka dengan Iran, tapi di masyarakatnya itu benci Israel, itu ceritanya, bro. Nah, apa Yordania waktu itu? Yordania itu sebetulnya itu hampir 80% rakyat itu nggak suka Israel, nggak suka Yahudi. Jadi istilahnya radikal lah gitu, agama radikal, agama sebelah yang radikal gitu ya. Tapi pemerintahnya itu takut sama Iran. Nah, lebih baik dia bantu Israel untuk melawan Iran gitu kan. Pertama, kalau misalkan dia biarkan rudalnya Iran melewati wilayah udaranya, kalau tiba-tiba ada yang jatuh di wilayah udaranya dan ada korban, artinya pemerintah Yordan itu ya sangat dipermalukan, bro. Sangat dipermalukan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kalau misalnya dia biarkan rudal Iran lewat, itu berarti apa? Iran bebas melanggar kedaulatan wilayah Yordania, kan gitu kan. Nah, sementara kalau Israel case-nya beda, dia menyerang bukan lewat Yordania. Israel itu menyerang lewat dataran tinggi Golan yang dulu direbutnya dari Suriah waktu perang tahun 1967. Jadi dia menyerang lewat dataran tinggi Golan, nembus ke Suriah Selatan, kemudian nembus ke Irak, baru Iran. Jadi berbeda jalur serangannya, bro, gitu. Nah, cuman di satu sisi, Iran juga malu mengakui awalnya kan bahwa itu adalah serangan dari Israel. Dia mengatakan itu serangan dari orang lokal gitu ya, berontak lokal yang ada di Iran. Tapi sebetulnya itu serangan dari Israel karena Amerika sudah menyatakan bahwa dia tidak terlibat langsung. Tetapi lepas dari Amerika memberikan informasi melalui satelitnya atau melalui pesawat mata-matanya kan bisa aja kan. Tapi Amerika dalam perang yang kemarin Amerika tidak ambil bagian. Baik, Bung Raja. Iya, tahan dulu Bung Raja. Nanti lanjut lagi, kita ke Bung Yesaya dulu ya. Oke, silakan. Ya, nanti kita. Bung Yesaya, silakan open mic-nya, brother. Ya, salam bro, salam. Salam. Begini bro. Babe boleh saja benci saya. Setannya tetap Amerika sama Israel, Pak. Begitu, Pak, ideologinya. Nah, begitu, Pak, ideologinya. Paham nggak? Babel sama Raja Uti boleh saja benci sama saya, tapi setannya tetap Israel sama Amerika, Pak. Gitu. Oh gitu ya? Iya, begitu. Iya, mengerti kan? Begitu. Ya. Berarti tapi gini, saya melihat. Berarti gini, tentara Allah dikalahkan sama setan dong. Wala bro. Tapi kenyataan begini, bro. Saya semalam melihat begini. Prancis, Spanyol dengan Jerman itu kan negara-negara inter dan sedang menyerahkan inter itu kepada Israel bersama Amerika. Berarti sekarang internet satelit itu sudah dipegang penuh oleh Israel, bro. Nah, dan persoalannya begini, bro. Lu menciptakan obat kuat untuk senjama, tapi orang menciptakan internet lu mau lawan. Itu kan bego. Gitu, bro. Nah, itu kan bego. Satu hal, memang kalau orang bodoh tidak pernah mengakui kebodohan, tapi orang pintar mengakui kebodohan, sebab itu orang pintar makin pintar. Tapi sebab itulah juga orang bodoh makin bodoh, dia tidak mengetahui kebodohannya sendiri. Itulah kenyataannya. Nah, tapi kalau kita lihat ya memang perang ini bukanlah sebuah logis ya. Seandainya Israel menghancurkan nuklirnya Iran, itu akan impaknya kepada masyarakat, bro. Terutamanya negara-negara yang dekat sekutu.
kan Oman, Bahrain, Qatar, semua itu negara teluk, bro. Nah, impaknya itu akan dibawakan oleh udara. Inilah yang ditakutkan Amerika. Kenapa? Nanti dikatakan genosida kepada masyarakat, kan gitu. Nah, nanti entah lagi disalahkan Amerika tidak menjaga keamanan negara, kan ke dunia, kan gitu. Itu ialah yang dijaga kan sebenarnya. Kalau impak sebab keuangan dan juga ekonomi, itu saya tidak mengatakan hal itu karena Amerika ini mempunyai sekutu ekonomi yang kuat di benua Amerika. Contohnya negara-negara Latin itu adalah dukungan kuat kepada impaknya ekonomi. Nah, bahkan ekonomi Amerika itu lebih kuat di negara Latin dan Eropa, tidak pada Timur kalau saya lihat. Nah, itulah. Dan satu hal yang semalam saya melihat ini, mengapa mereka menggunakan integrasi jalurnya teknologi Rusia. Dan hal ini adalah membuat seperti sabuk ayam, bro. Dia Rusia ambil simpati dan juga menolong mereka. Nah, orang kalau menolong pun tidak mungkin menjatuh dalam diri dalam perangkap kebodohan, kan gitu. Nah, itu perlukan pikiran yang besar juga, kan gitu. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa Rusia juga itu bukan hanyalah keturunan Jiud, keturunan Jerman, tetapi banyak kan keturunan Yahudi juga. Nah, itu di satu sisi mereka harus tahu itu. Itulah kalau orang yang belajar hanya sejengkal, bro. Tidak jauh piknik lah gitu. Jauh-jauh lah piknik, jangan kebodohan gitu. Dan gitu. Ya. Dan saya melihat sampai hari ini mengapa mereka tidak mengutuk apa perbuatan Hamas. Mungkin saya melihat satu hal. Kalau mereka mengutuk Hamas, berarti mereka mengutuk ideologi yang mereka pelajari sekarang. Nah, itulah salah kebodohan. Mengutuk Hamas bukan berarti kita mengutuk ideologi, tetapi mengutuk perbuatannya yang tidak benar. Ya, itulah kalau bagi mereka ya, namanya di situ kita boleh menyimpulkan, bro, bahwa mereka itu ya marah tapi sayang, tapi tidak mau tapi suka, kan gitu. Itu kenyataannya. Itu yang benar, sakit untuk dilepaskan tapi bodoh dalam kebodohan, gitu, bro. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih ya hubungin saya. Jadi Israel dan Amerika setan ya. Ya, itulah kawan-kawan ya. Seharusnya mereka malu gitu loh. Mereka yang merasa bukan setan kok bisa dikalahkan sama setan. Manusia hidup kok dipanggil setan, bro. Memang lu kenal sama setan. Emang setan lu kenal. Ya, kan gitu. Ibaratnya begini, bro. Katanya setan itu tidak boleh mati, bro. Tapi dilempar pakai batu. Bodoh kan gitu. Itulah pikiran kita. Pikir orang cerdas begitu, bro. Oke, ya. Oke, Bung Rajauti ya. Kita kembali lagi ke topik ini ya, Iran ini ya. Seperti Bung Rajauti katakan tadi bahwa ya sebenarnya Iran ini ya sudah kalah ya, walaupun mereka masih ngotot dan merasa besar, merasa berkuasa di Timur Tengah. Bahkan seperti dikatakan tadi bahwa mereka menganggap penghalang mereka itu hanya Israel ya dan Amerika Serikat, bahkan dianggap sebagai setan besar, setan kecil. Itu kemarin saya nonton pernyataan dari Netanyahu itu sangat keras loh, Bung Rajauti. Bahkan dia mengatakan negara manapun yang menghalangi mereka untuk memenangkan pertempuran melawan Hamas, maka negara-negara tersebut itu akan diserang oleh Israel. Itu maksudnya bagaimana? Apa itu hanya sebuah gertakan atau memang Israel akan melakukan gitu? Menurut pengamatan dari Bung Rajauti, apakah Israel benar-benar akan melakukan serangan kepada negara-negara yang menghalangi dia? Berarti bisa-bisa Konoha juga bisa kena itu, bro? Atau bagaimana itu, bro? Jadi gini, bro. Ini sekarang ada penggalangan opini di seluruh dunia, ya. Penggalangan opini. Jadi penggalangan ini pertama kita lihat kampus-kampus di Amerika dan di Eropa. Demo besar-besaran digerakkan. Kebetulan kan mahasiswa-mahasiswa di Barat ini kan agak sedikit naif ya. Gampang banget dipengaruhi sama orang-orang sebelah ini kan gitu kan. Kebetulan orang sebelah ini kalau soal agitasi propaganda tipu-tipu mengadu domba jago gitu kan. Nah, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa Barat ini sebagian ada yang lugu gitu ya. Nah, terutama yang kelompok-kelompok liberal ataupun kelompok-kelompok kiri itu yang tidak suka dengan mereka itu humanis. Mereka tidak suka dengan kemanusiaan tetapi melepas nilai-nilai Kristiani di dalamnya gitu. Melepas peran Yesus di dalamnya gitu ya. Jadi nilai humanis tapi melepas nilai agama. Nah, itu yang terjadi dengan kebanyakan orang-orang di Barat, terutama kelompok-kelompok liberal gitu, bro. Nah inilah yang bisa diprovokasi ini untuk demo. Sama lah kayak kita di Konoha ini kan. Pendeta-pendeta ikut suruh pidato di mana itu kemarin itu? Di Monas apa di mana kan gitu kan? Ikut diajak untuk ngutukin Israel gitu kan. Nah, itu.
Tapi sekarang saya lihat pendeta-pendeta udah malu, udah nggak ada yang berani lagi bro, malu kan, karena apologet ini langsung mencerca dan langsung mengkritik gitu kan, mereka nggak berani lagi untuk ikut-ikut ngutuk Israel bro gitu, ataupun dipengaruhi untuk mengutuk-ngutuk lah kan gitu kan. Nah sekarang nggak berani gitu kan, dan yang dari sebelah pun tahu diri, bagaimanapun orang Kristen nggak bisa digiring untuk anti Yahudi atau anti Israel gitu. Artinya kita bukan membela Israel mati-matian atau tanpa ini, tapi kita membela kebenaran sejarah gitu. Kalau saya sih lebih melihat ke situ bro. Fakta sejarahnya seperti apa ya kita harus nyatakan gitu, bukan kita pro Israel gitu, tapi fakta sejarahnya kita nggak mau terframing oleh suatu statement yang menyatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah milik orang Palestina. Sejak kapan ada bangsa Palestina kan gitu kan? Kita tinggal buka aja sejarahnya kan gitu. Nah, kalau jauh-jauh lah, 200 tahun yang lalu siapa presiden Palestina atau raja Palestina? Nggak pernah ada kan bro? Nggak ada, itu daerah dikuasai sama Ottoman Turki gitu. Kemudian dunia pertama Jerman kalah ya kuasai oleh Inggris membagi 2 wilayah itu, jadi nggak pernah ada yang namanya negara Palestina atau bangsa Palestina, nggak pernah ada. Nah ini yang kan berusaha itu selalu bro. Iya kan Palestina itu kan semacam sebuah provinsi lalu itu kan. Jadi gini, sebenarnya Palestina itu anehnya begini bro, Gaza itu tadinya wilayah Mesir, kemudian Yudea dan Samaria ataupun tepi barat Sungai Yordan itu adalah wilayahnya Yordania, sebenarnya begitu. Tapi ketika terjadi perang tahun 1948, nah kebanyakan pengungsi ini lari ke Gaza dan ke tepi barat gitu ya, pengungsi ini ya Arab ini. Belum ada waktu itu dibilang itu bangsa Palestina ataupun pengungsi Arab. Nah, orang yang dikatakan lari ke Jordania ini itu sebetulnya adalah orang Jordan yang dulunya pernah melakukan pemberontakan ataupun kudeta terhadap Raja Hussein, bapaknya Raja Hussein yang sekarang ini. Nah, kemudian mereka diusir, kalau nggak salah ada 10.000 apa 20.000 itu ya, milisinya itu diusir, larilah mereka ke tepi barat gitu ya, ke Yudea dan Samaria. Kemudian ketika terjadi perang tahun 1948, Israel menang, negara-negara Arab itu 5 negara Arab atau 6 negara Arab itu kalah. Kemudian sebagian itu yang disebut Nakba itu lari ke Gaza, sebagian ke tepi barat. Nah, tapi Nakba sebenarnya juga bukan karena mereka itu mengungsi karena diusir oleh Israel, tidak juga bro. Buktinya kenapa? Coba kita lihat sekarang. Di Israel ada nggak warga negara keturunan Arab? Ada. 30% warga negara Israel itu keturunan Arab bro. Iya betul, ada. Ada. Dulu orang-orang ini melarikan diri dari Israel, pertama dia tidak suka dengan Yahudi dan ingin dekat dengan bangsanya sesama Arab, larilah dia ke Gaza yang merupakan wilayah Mesir, larilah ke tepi barat, ceritanya begitu bro. Kemudian di satu sisi yang lain, Mesir maupun Yordania waktu itu merasa bahwa orang Yahudi ini adalah mangsa empuk, karena selama ratusan tahun sebetulnya daerah itu nggak pernah ditinggal oleh orang Yahudi. Ada perkampungan Yahudi yang ada di tanah Kanaan ini, tapi perkampungan ini kerap sekali diserbu oleh orang-orang Arab ini, orang-orang sebelah ini gitu. Istilahnya itu namanya pogrom itu ya itu ya semacam persekusi. Ya halo. Ya boleh komentar sedikit bro. Menjawab silakan. Nah, menjawab pertanyaan Bro Pabe tadi. Nah semalam saya melihat berita tentang good weather itu ingin ke Amerika begitu bro. Nah kalau kita lihat di Eropa, good weather itu sedang menghantarkan surat-surat yang seperti begini bro, di sebuah papan tanda, maksud saya papan pernyataan itu tentang ayat-ayat radikal di dalam Al-Quran. Maka itu kita melihat di Eropa itu tidak menjadi demonstran yang sangat besar-besaran, kecuali di Inggris dan juga di Amerika. Nah ini yang ditakutkan oleh umat Islam di Amerika sekarang, karena good weather akan menyerukan tentang hal ini juga di Amerika. Nah supaya orang semakin sadar, supaya tidak ada orang Eropa sendiri yang ikut dengan apa katanya Free Palestina itu. Nah, dan hari ini semakin berluasa, semakin besar. Nah, ini pertanda yang sangat baik lah bagi saya, Bro. Ya, itu mungkin ya salah satu jawaban bisa seperti itu, Pak Fer gitu. Nah, jadi ya memang apa namanya ya, sekarang ini luar dugaan selama bertahun-tahun sejak tahun 1973 ternyata paham antisemitisme ini sudah diam-diam sudah dijalankan di bawah gitu. Jadi bahkan pemerintahan negara-negara barat sendiri nggak sadar, mereka masuk melalui perguruan tinggi, melalui dana-dana riset yang diberikan kepada dosen. Jadi akhirnya direktur universitas-universitas yang ada di Amerika itu
memberikan kesempatan kepada pemahaman yang sifatnya antisemitik gitu. Nah, jadi ya tahulah sendiri kan, mahasiswa-mahasiswa Arab ini akhirnya ya mempengaruhi rekan-rekannya yang ini, yang orang-orang bule ini. Itu kira-kira, bro. Ya, baik. Ya, Saya menunggu Bung Raja Uti. Bu Hilboy, silakan Bung Hilboy. Ada apa lagi nih? Itu bro, judulnya. Bengkok belum punah. Hah? Hidung bengkok. Bengkok ya. Oh maaf, dua-duanya sama itu bengkok dua-duanya. Nggak Arab, nggak Yahudi, sama-sama hidungnya bengkok dua-duanya. Loh, kok jenderal mati kok mundur? Lemah amat, bro. Gimana? Jenderal mati kok mundur? Yang mati bukan cuma jenderal bro, bahkan 10 petingginya itu mati juga bro. Loh, malah kok begitu malah sebenarnya harus congratulation. Nyampe ke bidadari. Iya. Memang umat otak terbalik ya. Giliran ada kesempatan cepet-cepet ketemu bidadari, Nggak mau. jangan mau. Kalau lagi diem-diem lo teriak-teriak, takbir, tokbor, tekbir ya. Ada kesempatan lo ciut. Ini gimana ini? Nggak tahu bersyukur kali ya. Tapi itu kalau dari pernyataannya Netanyahu itu sekarang kayak mulai galak dia ya. Woi, galak sekarang dia itu. Tapi itu Pak Pavel saya lihat Pak Pavel baca dari cuplikan Tribun ya. Tidak. Itu kan apa source yang tipu itu kan. Ini dari FIFA ini bos. FIFA juga nggak beda jauh kali sama Tribun. Ya Indonesia mah mirip-mirip. Tapi kita seleksi beritanya bro. Kau cari mah dari CNN kali gitu. Di tempat lain sih si Netanyahu nggak bilang begitu galak kan. Tapi ini bagaimana dengan negeri Konoha ini? Kok dia nggak ini ya, nggak bilang lu beli gua borong ya? Coba kau aja berani ya, lu beli gua borong ya, gua kirimin sekarang nih. Justru yang lebih galak ini bukan Sunni loh, tapi Syiah loh. Kan Iran sih ya. Nah itu dia. Tapi buktinya juga nggak galak-galak juga loh. Ya tapi setidak-tidaknya mereka punya keberanian lah untuk serang Israel. Punya nyali lah. Arab Saudi malah berteman sekarang ya. Arab Saudi malah menjilat Israel. Ya dia menjilat ya karena si Iran itu musuh bebuyutan, bukan karena apa-apa. Ya kan musuhnya dari musuh saya adalah teman-teman gua kan gitu kan. Ya si Israel sama si Arab Saudi saat ini ya bukan berteman bukan karena apa-apa, tapi karena musuhnya si Iran aja. Ya kasihan lah. Tapi Pak Pavel di Iran itu orang percaya banyak loh, jutaan orang. Itu pasti dijadiin tameng sama si Kadrun. Ya mungkin kemarin itu juga salah satu alasan Israel mungkin tidak mau menyerang Iran lebih dahsyat ya. Bab yang kalau di Amerika yang orang-orang yang
wajah-wajah kayak orang di puncak itu banyak orang Iran yang di gereja-gerejanya banyak sekali. Ya mudah-mudahan aja yang terbaik lah untuk mereka, ya kita juga nggak tahu bagaimana regimnya kok bisa jatuh tanpa banyak ini tanpa banyak korban. Kenapa nggak dikirimin Rambo aja ke sana, Pak ya? Kirimin Rambo 10 orang ya cukup lah kali. Kan jadi ngirit ongkos, ngirit nyawa. Bagaimana Pak Fawel? Ini gereja udah mau jadi belum nih? Iya dong, tinggal plafon sama lantai aja itu. Cuma sekarang masih istirahat karena kayunya masih basah itu. Nanti kalau kayunya sudah kering, baru dibikin. Untuk apa kayunya? Kayu untuk plafon dan untuk kan harus kering dulu, dan nanti kalau nggak kering dia dimakan rakyat nanti. Wah, enggak, hati-hati. Itu motong dari pohon, kayunya baru. Iya dong. Wah, itu bisa bengkok loh. Kayu-kayu kelas lah, tidak sembarang kayu. Dia mesti lama direndam, baru dikeringin biar kok nggak bisa bengkok lama-lama. Enggak, itu kayu kelas itu, dijamin. Oh. Begitu itu apa di propan, propan dulu dia. Apa di propan itu? Supaya lebih tahan rayap. Oh, di solar. Iya. Iyalah tukangnya lebih pintar lah. Itulah supaya tidak sia-sia dipasang, nanti cepat rusak toh. Iya, lebih baik kita keluar uang tambah sedikit, lebih awet lebih lama. Betul. Iya Pak. Iya. Tahun ini target selesai toh. Tahun lalu bilangnya Natal mau disono, atau ini batal nggak jadi. Ini tahun ini kira terjadi ya. Kalau kemarin mau Natal sana, cuman sayangnya kalau kita bongkar lagi apa setelan-setelannya, ya nanti mau dipasang ulang lagi, biaya lagi. Oke. Jadi mendingan sekalian aja toh. Pasang dulu plafon, baru bongkar setelan, baru lantai. Ini kira-kira berapa orang masuk? Itu kalau plafon sistem borong, bro, diborong. Nah, ini nanti kalau jadi berapa jemaat bisa masuk berapa orang? Jemaat ya, kalau 1.000 ada acara, nggak sampai lah, paling 200-an orang. 200 orang? Dikit amat. Ya 200 sampai 300 orang, kalau 1.000 nggak nyampe lah. Itu cuma ukuran 15 kali 12 kok. Luas bangunannya? Iya 12 kali 15. Tanahnya emang nggak gede-gede tanahnya? Nggak gede, tanahnya kecil. Nanti itu parkir apa? Sepeda atau motor, mobil? Parkir di depan gereja mobil bisa. Di samping gereja bisa. Banyak? Nggak sih, cuma berapa unit. Tapi gerejanya kan di di jembatan, jadi jalannya luas. Jadi bisa juga di pinggir jalan separuh. Wah, jangan-jangan nanti lu kebaktian, gua nggak macet di jalan nggak gitu. Nggak. Itu pun kalau ada acara. Kalau nggak ada acara, kalau cuma jemaat kan cuma jalan kaki aja. Oh, gereja dekat. Iya. Jangan kayak di Jakarta. Kecuali ada acara, ada tamu datang. Acara besar normal lah. Sama aja kayak orang di sini, orang kematian juga macet. Mati tiap hari ada. Macet terus jadi tiap hari. Ya, terima kasih Bung Heboy sudah perhatian untuk penggunaannya. Thank you. Ya, kita kembali ke Bung Rajauti. Salam Bung Rajauti, masih on? Bung Rajauti masih on? Ya, gimana Bung? Masih. Ya, mungkin closing statement Bro terkait topik kita. Iya, jadi kira-kira begini, ini kan sekarang kan si Zahedi ini kan ini tewas kan gitu kan. Sebetulnya yang paling utama itu sebetulnya proksi-proksi yang ada di Timur Tengah yang dikendalikan oleh Iran ini. Iran kan membiayai, membentuk dan melatih mereka gitu ya. Nah, tentunya
jenderal ini kan pasti kenal ini pasukan ini pimpinannya siapa aja, kelebihannya bagaimana, cara dia mengendalikan pasukannya. Jadi dia bisa mengatur proksinya ini seperti ini ya, sebagai penghubung antara pemerintah Iran dengan pasukan-pasukan proksinya ini gitu ya, pasukan-pasukan milisi-milisi yang dibentuk oleh Iran ini. Nah, pertama dulu yang membentuk milisi-milisi seperti Hezbollah dan lain-lainnya itu adalah Sulaimani, tapi 3 tahun yang lalu Sulaimani kan tewas dihajar sama drone-nya Amerika kan gitu ya. Tahun ini ya si Zahedi ini yang dibunuh gitu. Nah, Zahedi ini orang yang kedua yang paling mengerti cara berhubungan, cara berkomunikasi, dan cara memimpin pasukan-pasukan proksi-proksi Iran ini di Timur Tengah. Nah, jadi tentunya Iran itu ada kesulitan sekarang. Kesulitannya bagaimana? Koordinasi antara milisi-milisi yang sudah dibangunnya gitu. Nah, kita melihat kemarin dia mengangkat 2 orang ya sebagai penanggung jawab. Satu itu yang ahli di bidang persenjataan rudal itu, yang kemarin dia yang merencanakan bagaimana meluncurkan rudal ke Israel gitu ya, dan drone. Kemudian yang satu lagi dia tunjuk orang yang baru menggantikan Zahedi ini, tetapi mungkin yang namanya orang baru belum sehebat Sulaimani ataupun Zahedi gitu kira-kira bro, kemampuan koordinasinya dengan pasukan-pasukan proksinya ini. Nah akhirnya ya kalau Iran menyerang langsung sudah nggak berani dia pasti. Misalkan dia menyerang Israel dari wilayahnya dengan rudal, dengan peluru kendali yang hebat-hebat segala macam, sudah nggak berani, susah tembusnya, itu satu. Dan kalau Israel menyerang balik, sangat berbahaya bagi Iran. Itu kalau reaktor nuklirnya kena, itu hancur, bagaimana radioaktifnya itu berpencar, itu akan meracuni udara di sekitarnya itu. Siap nggak mereka mengatasi itu, mampu nggak kira-kira pemerintah Iran? Gitu. Kemudian satu hal yang sekarang ini sedang terbentuk kalangan opini internasional ya, dan kalau mungkin Bung Pavel lihat di YouTube yang lain, itu putra mahkota Shah Iran yang lama, yaitu Reza Pahlavi, itu sudah mulai banyak dimunculkan, sudah mulai bicara tentang bagaimana Iran ke depannya. Ya, Iran kalau mau maju ya dia harus mengganti rezim totaliter berdasarkan agama yang sekarang berkuasa di sana ini, bro. Itu harus diganti, kembali ke sistem seperti yang dulu ya. Dulu jauh lebih sejahtera Iran ya. Ya, dulu tidak ada pakaian-pakaian yang berbau agama, tidak ada pemaksaan, sampai ada korban kemarin yang pemaksaan pakaian agama tertentu itu sampai jadi korban, itu nggak ada zaman dulu. Kemudian pada waktu itu wanita-wanita Iran itu bebas, mau sekolah, mau pendidikan apa saja, itu kan semua rusaknya itu kan dari mulai tahun 1979, sejak revolusinya si Ayatollah Khomeini itu, kan itu. Jadi ya, sekarang kita lihat, apakah internal Iran bisa melakukan perubahan? Ya kalau mau militernya misalkan mencegah perang, ya dia harus menggulingkan ini pemimpinan rezim yang berkuasa sekarang, kepemimpinan diktator berdasarkan agama ini kan gitu kan. Ya mungkin militernya sendiri, dan ya ditambah dengan ini ya, dengan opini internasional sudah nggak ada lagi yang setuju Iran untuk berkuasa gitu. Rezim yang sekarang di Iran gitu ya. Masyarakat internasional Israel tidak benci rakyat Iran, tetapi benci kepada ataupun tidak suka kepada rezim yang berkuasa di Iran sekarang. Kira-kira begitu, bro. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bung Raja Uti. Bung Wanipiro, kemana aja ente ini? Kok baru nongol sih, bro? Sorry bro, habis sibuk nyambutin uban bro. Tadinya sih mau lanjut Sunnah Rasul. Tapi enggak lah. Masa enak-enak begitu disamain sama membunuh 100 Yahudi itu kan enggak elok lah. Lepas Jumat ini ya? Iyalah, enggak setega itulah saya. Meskipun harus enak-enak, tapi kalau disamakan dengan membunuh 100 Yahudi ya Allah, kejam kali kau. Mendingan ditunda lah. Kasihan nanti orang Yahudi pada mati nanti. Iya, nanti takutnya tentara IDF pada berkelimpangan. 100 orang lagi, kasihan kan. Ntar nggak bisa menyelesaikan tugas mereka, membasmi Hamas. Kalau penduduk Konoha ada 200 jiwa. Oh lah, malah kekurangan bro, kekurangan korban. Habis dong. Bisa minus dengan tentara IDF. Bisa minus. Bukan minus lagi, emang kekurangan. Defisit. Kekurangan ya. Defisit ya.
Aku ini kebetulan ini ada Bro Raja Uti, ada Hello Kitty, ada Bro Pavel tentu ya. Saya mau nanya sama Bro Raja Uti nih. Agak menyimpang sedikit sih dari tema ya, tapi ya masih ada kaitannya lah. Ini Bro, demo-demo yang dilakukan di beberapa negara dan sekarang ini ada di Amerika ini lagi ini banget ya, lagi chaos banget lah orang-orang yang ikut-ikutan demo yang terprovokasi oleh propaganda dari Kadrun itu ya, terutama anak-anak mudanya gitu ya. Banyak orang-orang bule saya lihat pakai itu ya, apa namanya, yang kayak taplak tuh, apa namanya tuh, Slayer apa tuh ya, itulah pokoknya lah ya, mereka bangga menggunakan itu gitu ya. Dan ini aktor di balik semuanya ini kan itu di belakang semua ini adalah Qatar gitu ya, yang mendanai universitas terkenal di Amerika gitu ya. Sekarang ini lagi ribut itu di Columbia University New York ya, sampai mereka menginap mendirikan tenda di halaman kampus mereka dan sempat menimbulkan chaos dengan polisi juga. Terus juga belum lagi di UK, belum lagi ya, kebanyakan sih antara UK sama Amerika ya, yang bolak-balik beritanya begitu, yang banyak protester yang melakukan aksi demo anti Yahudi, anti Zionis, anti Semitik gitu ya. Nah ini melihat fenomena yang masih belum juga hilang dari pandangan mata kita, terutama dari berita-berita yang ada di luar gitu ya Bro ya. Ini apakah kedepannya akan menghalangi langkah Israel untuk bisa menjadi negara yang benar-benar bebas dari gangguan orang-orang yang sinis terhadap mereka, ataukah ada jalan keluar yang mungkin nanti setelah menyelesaikan misinya menghabisi Hamas atau menyelesaikan misinya menumpas Hamas di Rafah ini sekarang ini ya, karena ini Israel juga sedang berupaya untuk mengungsikan pengungsi Gaza dari Rafah. Ada sekitar 1.400.000-an lebih lah para pengungsi Gaza yang di sana ini, karena Israel sudah mulai merangsek ke daerah Rafah dan mencari pentolan Hamas yang bersembunyi di sana gitu ya. Nah, terkait dari itu semua yang tadi saya sampaikan tentang maraknya demo-demo protester yang antisemitik itu, ini apakah ada semacam upaya ya itu tadi, membalas propaganda dibalas dengan propaganda atau bagaimana? Karena yang saya lihat sepertinya mereka semakin besar dalam jumlah gitu ya, para pendemo ini. Apakah ini akan mempersulit langkah Israel untuk membuka mata dunia bahwa mereka berdiri dalam pijakan yang benar gitu Bro? Silakan Bro dijawab. Ya. Pertanyaannya ya bagus. Sebetulnya peristiwa 7 Oktober ini bukan peristiwa yang tidak direncanakan dengan baik atau terjadi begitu saja. Ada kesempatan menyerang dengan serangan teroris itu langsung perang gitu. Nggak seperti itu. Itu tujuannya itu udah lama, udah jangka panjang itu sebenarnya. Kurang lebih seperti ini Bro. Jadi Hamas ini mempersiapkan terowongan dan semua infrastruktur militernya itu udah dari tahun 1980-an, akhir tahun 1980-an dia mulai membangun terowongan, kalau nggak salah tahun 1988. Kemudian wilayah itu akhirnya dia kuasain dengan mengalahkan Fatah gitu ya. Bebaslah mereka di sana gitu ya, bangun semuanya. Nah sekarang begini, orang yang di sana tidak suka keberadaan negara Israel di Timur Tengah. Mereka bukan mau Hamas ini ataupun Palestina ini bukan mau merdeka sebagai suatu negara berdaulat, mengatur dirinya, mengejar kesejahteraan, kemakmuran, bukan itu. Yang mereka inginkan itu adalah bagaimana supaya Israel itu musnah dari muka bumi. Negara Yahudi itu nggak ada. Itu yang mereka inginkan. Caranya bagaimana? Kalau sekarang mereka menggunakan militer, itu sulit. Ya. Sekarang caranya bagaimana? Menggunakan publik dunia untuk membubarkan Israel. Caranya ya dengan menyerang 7 Oktober, ya. Kemudian Israel membalas, akan banyak korban, akan dibawa ke PBB, kemudian mereka bisa lihat, ngomong ke seluruh masyarakat dunia, lihatlah Israel betapa kejamnya melakukan genosida terhadap rakyat Palestina gitu. Nah, di sini diharapkan nanti masyarakat internasional itu akan memberikan hukuman dalam berbentuk apapun sehingga itu akan mengarah kepada bubarnya negara Israel gitu. Kira-kira begitu, Bro. Dan ini bukan skenario lama, bukan skenario yang asal dibuat begitu aja. Ini udah panjang dibuatnya ini. Jadi dalam tempo perang Yom Kippur dari 1973, dulu juga mahasiswa-mahasiswa di Barat, di Amerika, di Eropa ya, masih ingat nggak peristiwa pembajakan pesawat Israel oleh beberapa orang teroris Palestina PLO, dan
kalau nggak salah waktu itu ada beberapa mahasiswa yang namanya Tentara Merah Jerman itu ya, Brigade Merah gitu di Jerman, itu membawa sandera satu pesawat ini lari ke Uganda. Kalau lihat nanti di sejarahnya di YouTube juga ada. Jadi biasanya akan digosok oleh pengajaran antisemitik dari orang sebelah ini biasanya kalangan muda dulu, yang masih naif cara berpikirnya. Mereka juga nggak terlalu mengerti sejarah itu seperti apa, sejarah Israel, sejarah Timur Tengah seperti apa. Tahun 1970-an sampai tahun 1980-an, demo mahasiswa yang antisemitik sudah ada. Tetapi memang terakhir ini, yang sekarang ini yang di Kolombia ini luar biasa ininya, besarnya gitu. Di beberapa kampus, bukan hanya Kolombia ya, bahkan masuk juga MIT juga kena gitu ya. Nah, bahkan mereka memaksakan, misalkan ada pertemuan seorang guru besar itu mengundang mahasiswa untuk makan di rumahnya, tiba-tiba dipakai ajang demo gitu, dilarang malah nggak mau, malah melawan gitu kan. Nah, kebanyakan ini dimotori oleh imigran Arab yang pindah ke Amerika gitu ya, dan kemudian dibantu oleh kelompok-kelompok kiri. Di Amerika ini banyak juga kelompok kiri. Kelompok kiri ini orangnya naif, mereka berpikir membela yang lemah. Nah, kemudian nanti kalau mereka nggak sadar kalau misalkan mereka membela teroris Hamas ini, nanti ketika Hamas berkuasa ataupun di Amerika lah katakanlah berkuasalah ini teroris Hamas ini, yang keluar disingkirkan adalah kaum komunis ini, kaum kiri ini. Sama dengan Iran zaman dulu. Di Iran itu dulu masa komunis lumayan banyak, terbesar dia. Justru yang banyak beroposisi di Iran terhadap sah Iran di masa lalu adalah masa komunis. Tapi masa komunis ini digunakan oleh Ramullah ini untuk demo, untuk menggulingkan sah Iran. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Sudah menang, kelompok-kelompok kiri dan komunis ini dimusnahkan nama ini oleh para mullah yang ada di Iran ini. Kira-kira seperti itu sejarahnya. Jadi di Barat nanti akan terulang hal yang sama. Nah, sayangnya mereka tidak sadar itu ya. Sayangnya mereka tidak sadar. Mereka nggak sadar karena mereka naif. Mereka berpikir mana yang ditindas itu yang perlu ditolong. Istilahnya media itu adalah orang-orang yang jadi korban gitu. Sementara yang korban ini pihak kampusnya sendiri kan dapat yang lebih tidak sadar lagi nih, pihak kampusnya ini kan sebenarnya dapat dana bantuan dalam hal penelitian maupun hal-hal lain yang selama ini mereka dapatkan itu kan dari orang-orang Yahudi juga ya. Dan ini donatur yang selama ini memberikan sumbangannya atau pendanaannya terhadap Universitas Columbia ini sudah mulai menarik dananya mereka tuh. Jadi bantuan yang mereka berikan ke Columbia University ini sudah mulai mereka tarik kembali, dan biar aja mungkin mereka akan mendapatkan dana dari Qatar atau bagaimana, itu kan sebenarnya dana yang sifatnya tiban atau tiba-tiba ada gitu ya, artinya tidak berkelanjutan seperti halnya dana yang resmi seperti yang kemarin-kemarin itu. Dan sekarang rupa-rupanya kan Qatar hanya mendanai untuk aksi demo seperti ini, tapi untuk dana pendidikannya tentu saja tidak ya. Atau mungkin memang dibalik itu ada sih mungkin ya, ada dana pendidikan yang diberikan Qatar kepada universitas-universitas yang di Amerika Serikat yang melakukan aksi demo seperti itu gitu ya. Bisa saja seperti itu, tapi mereka rupa-rupanya kaum kiri ini, maksudnya kaum leftis ini. Leftis. Kemudian juga kalau kita lihat innuendo istilahnya. Innuendo itu sama, leftis maupun, tapi leftis bukan leftis kiri banget, mereka leftis yang liberal gitu. Saya lebih suka menyebut kaum kiri itu kaum kirik. Kirik ya, kaum kirik lah. Saya juga begitu, kaum kirik. Ya, sebelum kita lanjut kita mau ke yang di live chat ini bro, sebentar kita aja menyapa ini buat bro Jaguar ini bro kira gue tukang utang apa, gue dipanggilnya Wani Giro. Bukan Wani Giro tapi Wani Giro. Iya, salam buat semuanya ya. Sorry tadi sempat lupa untuk menyapa teman-teman yang di live chat. Lanjut ke kasusnya peperangan antara Israel dengan Iran bro. Iran pada dekade 1979 itu kan sempat bersahabat erat dengan Israel ya, sebelum rezim yang sekarang ya, karena pada saat itu Iran ini mendukung kemerdekaan Israel. Kalau boleh dibilang malah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Israel ya. Mereka demikian akrab, dan saya sempat melihat satu tayangan yang memperlihatkan footage atau rekaman zaman itu di tahun itu. Mereka saling mengibarkan bendera, saling berdampingan, dan ada tulisan kalimat di situ, Israel love Iran, Iran love Israel gitu ya. Tapi sekarang setelah rezimnya berganti dengan rezim yang akhirnya Khomeini gitu ya, yang datangnya dari sebenarnya yang katanya kan dari Afghanistan sebenarnya mereka gitu ya. Afghanistan, pengungsi dari Afghanistan ya. Dan mereka Syiah gitu ya. Sayang sekali rezim yang lama terpaksa harus mengungsi ke Amerika kalau nggak salah ya, rezimnya Reza Pahlavi. Saya berharap sih dengan kejadian seperti ini adalah sebuah kesempatan buat Israel untuk menjalin hubungan kembali dengan Iran, manakala rezimnya sekarang bisa berhasil ditumbangkan sama Israel. Dan kita tahu bahwa beberapa
bahkan 50% lebih itu masyarakat Iran itu mendukung aksi serangan Israel ke Iran ini karena mereka tidak menyukai rezim yang sekarang berkuasa gitu bro ya. Apakah mungkin eskalasinya akan meningkat seperti itu, yang seperti yang saya mau gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat Iran juga konsisten dengan pendirian mereka untuk menggulingkan rezim yang sekarang gitu ya. Maksudnya bukan saya mau sih, maksudnya yang saya lihat dan saya setuju dengan apa yang dilakukan masyarakat Iran yang mereka merasa terkungkung dengan rezim yang sekarang dengan apa namanya aturan mereka lah ya, yang membuat masyarakat Iran ini tersisih karena udah banyak korban kan perempuan dari Iran yang hanya gara-gara jilbab mereka dapat hukuman yang tidak sepantasnya mereka terima gitu kan. Nah, apakah ini nantinya Israel ini mengingat ada dukungan 50% lebih lah dari masyarakat Iran untuk menggulingkan rezim sekarang, apakah mungkin setelah mereka atau Israel ini berhasil menaklukkan Hamas kemudian akan melanjutkan serangannya terhadap Iran? Karena ini adalah sebuah kesempatan menurut saya gitu ya, kalau dilihat dari perkembangan yang terjadi sekarang. Ya apalagi kita tahu bahwa dalang di balik semua ini atas penyerangan di 7 Oktober itu kan Iran dengan menggunakan proksi-proksinya. Gitu bro. Apa tanggapan Bro Raja Uti, silakan. Ya, sekarang tergantung kepada keberanian rakyat Iran sendiri, masuk militernya. Sebenarnya rakyatnya itu lebih suka Israel berani menyerang, gitu ya, supaya rezim yang di sana itu jatuh, gitu ya. Tapi kan soalannya kan sekarang ini kan agak sedikit kompleks ya. Saya pribadi juga nggak terlalu percaya dengan pemerintahan Amerika yang dipimpin sama Biden ini. Biden ini dekat loh sama rezim garis keras yang di Iran ini. Sebenarnya awalnya begitu, gitu. Bahkan dicurigai sama orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi bahwa Biden ini bisa jadi presiden itu ya salah satu supporting dananya salah satunya adalah negara-negara di Timur Tengah, baik itu dari Sunni maupun Syiah gitu. Tapi kalau kita lihat ya tekanan dalam negerinya itu kan dari lobby Yahudi juga kuat, mau nggak mau dia nggak bisa juga akhirnya lepas tangan dari katakanlah membela atau berpihak kepada Israel sehingga mengeluarkan veto yang kemarin itu ya. Nah sekarang kalau misalkan dunia internasional mau, Amerika mau, ya bisa jadi jatuh itu rezim yang berkuasa sekarang. Terutama sekarang soalan yang berat itu kan adalah inflasi di Iran itu sudah mencapai 47%, ya, tingkat inflasinya. Ya secara ekonomi Iran sudah hancur karena ya dampak daripada sanksi selama ini. Ini ada sanksi lagi keluar kan, baru disahkan sama Kongres kan untuk mengeluarkan sanksi yang baru gitu kan. Lepas itu sanksi itu nanti akan efektif atau tidak, tetapi ini akan mempersulit rezim yang berkuasa itu secara ekonomi. Ya tinggal sekarang kita lihat aja kemampuan rezim ini masih megang militernya ini bagaimana gitu. Tapi kalau mereka sudah nggak mampu lagi menguasai militernya menjatuhkan mereka, itu lain cerita, mungkin ada perubahan gitu. Tapi kelihatannya sekarang untuk masyarakatnya itu sendiri bergerak, people's power, agak sulit bro, agak sulit. Karena ini yang sekarang ini ya sangat represif, bahkan lebih represif daripada Shah Iran dulu. Shah Iran dulu memang ya bisa memakmurkan rakyat Iran seperti negara Eropa sebenarnya waktu itu. Kalau lihat foto-foto lama di ini ya, di YouTube maupun di Google, itu kalau kita lihat cara berpakaian wanita di Iran itu seperti di Eropa pada waktu itu sebelum tahun 1979. Ya sama di Konoha juga waktu itu kayak begitu juga bro. Sama kan ya, di Konoha zamannya Pak Harto dengan Konoha sekarang udah beda bro. Betul sekali, kita merindukan suasana seperti dulu itu bro. Jadi wah sepertinya kita sudah meninggalkan jauh budaya leluhur kita juga ya. Kayak misalnya enggak, kalau tadi bro Raja Uti kan menyampaikan adat budaya masyarakat Iran mirip seperti di Barat. Cuman saya lebih menyukai ketika Konoha dulu zaman Pak Harto itu masih bangga dengan adat budayanya sendiri, seperti pakaian Jawa misalnya, pakaian tradisional Nusantara misalnya, mereka masih tidak malu menggunakan itu. Tapi apa yang kita lihat sekarang, bahkan di saat-saat momen-momen tertentu pun kita tidak lagi menyaksikan hal itu di depan mata kita. Misalnya di peringatan Hari Kartini misalnya, yang dulu di sekolah-sekolah selalu diadakan kayak semacam lomba kebaya dan sebagainya, sekarang sudah hilang dari peredaran sepertinya, walaupun masih adalah beberapa yang merayakan itu dengan menggunakan pakaian kebaya dan lain-lain gitu ya. Itu kita sangat merindukan suasana seperti itu di era sekarang ini. Cuman rasanya akan agak sulit gitu ya bro. Bro, saat ini sebuah ideologi yang berbalut agama ini sudah semakin merangsek ke beberapa wilayah di Eropa. Meskipun ada beberapa negara juga yang menolak kehadiran mereka sebagai imigran di negara mereka. Tapi yang kita lihat bro, seperti di Australia misalnya,
ini sebuah fenomena yang sangat mengejutkan, dan ada sempat berita yang memuat dengan judul Australia sekarang ini sedang mengalami perubahan yang dikatakan multikultural. Multikultural dalam tanda kutip mereka menulisnya seperti itu, karena yang dimaksud dengan multikultural itu harusnya kan penyeragaman, tapi mereka sepertinya memaksakan ideologi mereka, bahkan syariat mereka paksakan. Sekarang ini di Australia pemandangan orang sholat di jalan-jalan itu sudah tidak aneh lagi, bro. Hampir setiap hari ada seperti itu. Menurut Bro Raja Uti, apakah ini sebuah tanda kemenangan besar buat mereka, berhasil merebut masyarakat dunia untuk simpati terhadap mereka, ataukah ini justru sebuah tanda atau gejala yang mulai terlihat bahwa mereka sedang menunjukkan arogansi mereka sehingga orang tidak lagi simpati terhadap mereka? Silakan, Bro. Iya, sepertinya ya sekarang ini karena arogansi itu ya masyarakat dunia jadi terbangun dan tersadar gitu, bro. Tadinya mungkin orang barat ini begitu memuja yang namanya multikulturalisme gitu ya, membiarkan orang-orang ini masuk, pengungsi-pengungsi dari Suriah, dari Afrika Utara, masuk dikasih sepatu, dikasih baju, disambut, dikasih makanan. Mereka nggak tahu, istilahnya masukin macan gitu, bro. Nah, lama-lama makin banyak, sekarang mereka nyesal udah mau bilang apa lagi gitu. Masyarakatnya udah enak gitu sebenarnya gitu. Nah, jadi sekarang ini yang paling lucu di Inggris, mereka memaksakan dengan syariatnya sendiri gitu. Nah, akhirnya masyarakat Inggris mulai melawan. Ya kalau kamu mau syariatmu ya pulang ke negaramu kan gitu. Nah, akhirnya begitu sekarang, bro. Nah, datang sini ya pulang ke sana kalau mau yang seperti itu kan gitu. Nah, ya, dan baru-baru ini, bro, baru-baru ini di Inggris fenomena yang terjadi di pengadilan sana antara Tommy Robinson yang bro pasti tahu lah, kenal dengan orang ini, yang aktivis yang memang juga menyuarakan apa namanya, ya kultur mereka yang asli ya, yang masyarakat natif di Inggris ya. Kemarin sempat disidangkan dan Tommy Robinson ini berhasil memenangkan persidangan itu, dan agaknya para pendukungnya ini memang menyuarakan untuk digulingkannya, maksudnya bukan digulingkan ya, maksudnya kayak semacam menghalangi supaya Sidik kan siapa tuh, bro, yang jadi wali kota di Inggris itu? Ya, Sadikan. Ya, mereka mengkampanyekan supaya Sadikan ini tidak menjabat kembali sebagai wali kota di situ. Mudah-mudahan mereka berhasil gitu ya, karena dari hasil persidangan juga dimenangkan oleh Tommy Robinson, dan Mahyar Tausi juga sempat menyiarkan secara live ketika persidangan itu, bro. Dan itu kabar baiknya seperti itu. Tapi ya yang kita lihat di Amerika sekarang ini memang sedang terjadi banyak pengumpulan massa untuk melakukan aksi protes antisemitik itu, dan ya kita berharap ketika pemilihan presiden nanti memang dimenangkan sama Trump ya, karena Trump punya planning untuk katakanlah ya bukan rasis sebenarnya sih ya, tapi Trump ini cukup mungkin merasa geram juga dengan ulah mereka yang merusak budaya asli. Bukan budaya asli juga, maksudnya budaya yang sebenarnya mereka di Amerika cukup plural gitu ya. Artinya mereka ya inilah sebenarnya yang kita sebut dengan multikultural itu ya. Amerika, Konoha juga termasuk ketika zaman sebelum masuknya mereka ke wilayah itu dan menguasai sebagian aturan-aturan yang ada di negara tersebut gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti Trump yang akan terpilih menjadi presiden dan bisa mengamankan Amerika menjadi negara yang superpower kembali, dan bisalah mengatur negaranya jangan sampai dirasuki oleh ideologi yang tidak sesuai dengan masyarakat internasional seperti itu. Saya tidak menyebutkan ideologi dengan berbasis agama apa, tidak. Dari tadi saya juga tidak menyebutkan itu. Jadi saya disclaimer ya, bro ya, supaya tidak ada sesuatu yang mungkin karena di live saya juga ada Kadrun, bro. Kita coba untuk mengedukasi mereka. Mudah-mudahan, ya bukan saya sok pinter atau bagaimana, kita ada pakarnya, Bro Raja Uti, yang bisa memberikan pemaparan supaya mereka lebih terbuka jalan pikiran mereka. Tapi paling tidak dengan kita ketemu ngumpul di sini ngobrol-ngobrol tentang situasi di Timur Tengah dan khususnya gitu ya, tapi umumnya di dunia juga, mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang ada di luar sana mampulah kita berpikir rasional dengan apa yang terjadi gitu ya, bro. Saya sampai lupa mau nanya apa, bro. Soalnya saya ngomong dari tadi muter-muter sampai lupa sendiri. Malah Bro Raja Utinya keluar. Apa mutunya bagaimana? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mendengar informasi dari channel ini. Semoga kita dicerdaskan. Semoga kita benar-benar semakin dekat dengan Tuhan dan kita semakin mengasihi banyak orang. Oke teman-teman, sesuai dengan banyak video yang beredar di media, khususnya media-media Indonesia,
yang selalu saya soroti dan disoroti juga oleh teman-teman yang lain yang sangat tendensius, maka kita coba untuk membacakan media atau seperti yang dibahas tuntas oleh teman-teman kita yang ada di video tadi ya. Nah, sekali lagi teman-teman perlu tahu, kita tidak pendukung Israel, tapi kita selalu berdoa bagi perdamaian dunia, bahwa bangsa ini pun jauh lebih penting dengan bangsa-bangsa lain. Bukan berarti mau mengabaikan, tapi jangan sampai bangsa kita ini terpecah oleh karena oknum atau orang-orang tertentu yang sangat tergila-gila dengan agama lalu mengabaikan kemanusiaan. Firman Tuhan dengan secara tidak secara langsung berkata bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di saat yang sama kita juga dekat dengan sesama manusia, bahkan berdoa pun kepada musuh atau kepada orang lain. Artinya mendoakan orang yang memusuhi itu sangat sulit atau yang tidak menyukai kita. Artinya kita mesti berdoa bagi bangsa-bangsa, tetapi lebih penting bangsa kita sendiri. Jangan karena kita seagama dengan bangsa lain, tetapi yang beragama di negara kita saling tidak senang ya, tidak suka atau saling memusuhi, itu tidak boleh. Nah teman-teman, apa yang terjadi di luar sana itu sebenarnya bukan urusan kita, tetapi karena banyak media di Indonesia yang sangat tendensius, yang hanya teriak-teriak bagaimana Israel diratakan dengan sampai ke tanah, walaupun faktanya tidak seperti itu, ya kita berikanlah sebuah berita yang mungkin juga dapat mengedukasi mereka ya, mengedukasi banyak orang supaya dapat membandingkan realita yang terjadi. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita dengar, ada satu pimpinan daripada Iran yang katanya sudah berujung tewas oleh karena serangan yang berlangsung ya. Lagi-lagi kita tidak setuju dengan hal itu, tapi yang namanya saling baku hantam ya, yaitu urusan mereka lah. Dan sekali lagi itu politik bukan agama, maka teman-teman kita yang ada di Indonesia ini jangan sampai membuat sebuah narasi-narasi itu berkaitan dengan agama. Itu tidak ada hubungannya teman-teman. Itu sangat jauh daripada yang dinarasikan. Ya, lebih sejuk atau lebih pas kalau dikatakan itu berkaitan dengan politik, maka wilayah-wilayah yang di sana itu terjadi saling serang begitu ya. Nah teman-teman, dari video yang barusan kita putar itu ada satu komentar yang sangat menarik dari Sinaga ya. Dikatakan begini, Abu Janda aja percaya apa yang dikatakan Alkitab. Siapa memberkati Israel akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk ya. Mari cerdas gitu ya, itu maksudnya. Artinya gini, sebenarnya bukan hanya konteks Israel walaupun di dalam Alkitab dikatakan seperti itu, tetapi tidak berarti kita semena-mena terhadap kehidupan orang lain. Kita orang Indonesia jangan mencoba untuk mengutuki orang lain. Kutuk mengutuk itu bukan ciri orang yang takut Tuhan sebenarnya ya. Tapi dalam Alkitab mendoakan mereka ya. Tapi khusus untuk Israel dalam Alkitab mengatakan jangan mengutuk mereka gitu ya, karena Tuhan berperkara gitu. Nah teman-teman, hal ini komentar netizen bukan komentar saya ya, tapi nampaknya bagus gitu, maka saya bacakan begitu. Nah teman-teman, marilah kita selalu menarasikan perdamaian. Jangan sampai media-media Indonesia karena terlanjur tidak suka dengan Israel karena mayoritas Islam di Indonesia, akhirnya suka membuat narasi yang sangat-sangat bertendensius membuat Israel tidak layaklah untuk dimanusiakan, maka bahasa-bahasa yang tidak baik disebutkan. Nah hal itu tidak boleh harusnya ya, supaya tidak menjadi timbul hal-hal yang kurang enak ya, tidak enak bahkan tidak elok ya. Dan semoga lewat berita ini kita belajar satu hal yang perlu kutekankan, bahwa kita mesti mendoakan, karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan hanya mereka yang saling serang, tapi juga Indonesia mengalami imbasnya. Perekonomian semakin rapuh, perekonomian lambat perputarannya, maka kita juga kena imbasnya. Apalagi kalau sudah ikut campur tangan, boikot sana, boikot sini, ya tidak boleh pakai produk Israel, tapi pakai segala macam gitu kan, itu namanya tidak bertanggung jawab. Oke? Jadi teman-teman, mari kita cerdas, mari kita lihat. Nah, berita ini bukan berarti mau mengadu domba, tidak, tapi
kita harus tunjukkan fakta yang sebenarnya supaya kita tahu berdoa bagi banyak orang supaya semuanya didamaikan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, berdoalah bagi bangsa di mana aku buang atau kamu letakkan. Berdoalah bagi orang lain, berdoalah bagi bangsa-bangsa lain supaya mereka mengenal Yesus. Kasih Kristus yang mengasihi bangsa-bangsa, semua orang, kiranya memberikan perdamaian di hati orang-orang yang saat ini sedang berkecamuk. Karena ketika Kristus menguasai hati seseorang, maka dimungkinkan akan terjadi kedamaian. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.